Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini Sky Sport dan Gazeta memprediksi hal yang sama loh. Mkhitaryan akan bermain lagi sejak menit awal. Gila. Gua sih sejujurnya berharap Fratesi, Calhanoglu, lalu kemudian Zielinski. Ngapain kok iya Zielinski malah dicadangin anjir. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue akan cerewetin tipis-tipis untuk pertandingan dini hari nanti ya, melawan Torino yang akan disiarkan oleh video.com nih seharusnya teman-teman di jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat. Gua akan live 15 menit sebelumnya, kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman. Tapi sebelum gua mulai cerewetin Inter hari ini, waduh gimana? Berasa ganteng banget, gokil jersey yang baru teman-teman. Ada lambang Scudetto dan 2 bintang. Untuk teman-teman yang mau beli jerseynya, silahkan beli ya di Tokopedia dan di Shopee gua. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalau ada yang nanya, kok harganya lebih mahal sih 10.000, 15.000 rupiah dibandingkan toko sebelah? Iya teman-teman, memang sengaja dengan membeli jersey dari Tokopedia dan Shopee gua yang linknya ada di kolom deskripsi sekaligus untuk mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita mulai preview tipis-tipis untuk pertandingan lawan Torino. Kita lihat dari papan klasmen teman-teman, Torino punya poin yang sama dengan kita dan Milan ya. Total mereka menang 3 kali, 2 kali seri dan 1 kali kalah, mencetak 10 gol dan kebobolan 8 kali. Artinya dari sisi kekuatan ya di awal musim ini Torino beda-beda tipis atau bahkan sama dengan kita nih di Serie A teman-teman. Akan tetapi menurut gua Torino sangat mengejutkan. Gua nggak menduga Torino bisa memulai Serie A dengan sangat amat baik ya. Mengingat mereka ditinggal oleh banyak pilar, mereka ditinggal oleh pelatihnya Juric yang sebetulnya juga tidak buruk-buruk banget, bahkan bagus ya ketika melatih Torino. Selain itu Torino juga ditinggal oleh pemain-pemain pilarnya ya, seperti Buongiorno, Rodriguez, Bellanova. Akan tetapi teman-teman, kalau kita lihat dari 7 pertandingan terakhir Torino, ini mereka mengalami fase penurunan ya. Di giornata pertama mereka mampu menahan imbang Milan loh di San Siro 2-2. Lalu kemudian bahkan mereka di giornata 2 menang 2-1 atas Atalanta. Kemudian mereka menang 0-1 atas Venezia. Kemudian di giornata 4 mereka seri saja 0-0 lawan Lecce. Nah, di giornata 5 mereka mampu kembali menang lawan Verona 2-3. Tetapi setelah itu teman-teman, di 2 pertandingan terakhir mereka mengalami kekalahan. Setelah menang lawan Verona 2-3, berikutnya mereka main di Coppa Italia, kalah dari Empoli. Lalu kemudian di Serie A, di giornata 6 minggu yang lalu, mereka kalah 2-3 dari Lazio. Jadi, Torino di 2 pertandingan terakhir trennya lagi menurun. Lalu kalau kita lihat dari formasinya teman-teman, Torino selama 6 giornata, mereka tampil konsisten dengan formasi 3 back ya, baik 3-5-2 maupun 3-4-3. Berarti ini akan ada adu mekanik antar 2 tim yang memainkan formasi 3 back teman-teman. Nah yang menarik adalah duet penyerang mereka. Di awal musim banyak yang memprediksi bahwa duet penyerang utama dari Torino adalah Zapata dan Sanabria. Tetapi ternyata ini penyerang baru mereka ya, Che Adams tiba-tiba melejit teman-teman. Sejauh ini dia sudah mencetak 3 gol dari 3 laga terakhirnya. Dan dia adalah top skor Torino sejauh ini. Untuk penyerang lainnya, Zapata baru mencetak 2 gol dan Sanabria bahkan baru mencetak 1 gol. Untuk deretan top skor Torino sejauh ini, selain Adams dan Zapata, ada Saul Coco teman-teman, bek baru mereka yang direkrut dari La Liga ya, sejauh ini sudah mencetak 2 gol. Lalu kemudian dari sisi top assist ada Lazaro dan Adam Masina ya yang sudah mencetak 2 assist. Lalu Che Adams juga sudah mencetak 1 assist. Berarti si Adams ini adalah tipe striker yang bisa mencetak gol sekaligus assist. Che Adams ini teman-teman, dia adalah pemain kelahiran Leicester Inggris, tetapi untuk warga negaranya adalah Skotlandia. Musim lalu dia bermain di divisi 1 Liga Inggris membela Southampton teman-teman dan berhasil mencetak 15 gol 4 assist. Nah Southampton ini padahal promosi teman-teman ke divisi utama Liga Inggris, tetapi Adams lebih memilih pindah ke Torino. Lalu pemain kunci lainnya dari Torino adalah wingback mereka Sosa dan Lazaro teman-teman. Dia menerima berkah. Untuk Lazaro dia sebetulnya menerima berkah ya dari kepergian Bellanova. Sebelumnya di musim lalu ketika ada Bellanova, itu Bellanova bermain sebagai wingback kanan.
Nah, Lazaro terpaksa tersingkir menjadi wingback kiri. Di musim ini, nah Lazaro akhirnya pindah ke posisi aslinya, wingback kanan. Kemudian di sisi kiri, Torino membeli wingback yang menurut gue cukup bagus ya dari Kroasia, yaitu Borna Sosa. Jujur teman-teman, dulu gue sempat kepincut ya sama Borna Sosa ketika nonton tim nasional Kroasia. Itu Borna Sosa tampil bagus banget di sisi sebelah kiri. Nah, dia sebetulnya juga tampil bagus ya di Bundesliga bersama Stuttgart teman-teman. Selama 3 musim terakhirnya nih bersama Stuttgart ya, dari 2020-2021 sampai dengan 2022-2023, dia selalu tampil minimum 25 pertandingan ya di setiap musimnya. Di musim 2020-2021 ketika zamannya Covid, dia mencetak 10 assist. Lalu kemudian di musim berikutnya mencetak 2 gol 9 assist. Lalu kemudian di musim terakhirnya bersama Stuttgart, dia bahkan mencetak 2 gol 12 assist. Menurut gua itu bagus banget. Nah, sayangnya dari Stuttgart kok dia malah pindah ke Ajax ya teman-teman. Dan di Ajax dia melempem teman-teman. Musim lalu dia cuma tampil 16 kali di Liga Belanda dan mencetak 5 assist. Nah, lalu kemudian di musim ini dia pindah ke Torino. Semoga jadi breakthrough ya, jadi titik balik karir dia. Semoga tampil bagus lagi. Lalu kemudian pemain kunci lainnya dari Torino adalah Saul Coco teman-teman. Center back baru nih, usianya masih 25 tahun, asal Brazil. Gue pikir dia dibeli untuk jadi pengulangan keberhasilan Bremer ya di Torino. Musim lalu di La Liga bersama Las Palmas dia tampil 30 kali dan mencetak 1 gol. Akan tetapi yang paling unik dari trio center back Torino adalah Adam Masina. Kalau teman-teman di sini ada yang ngikutin Serie A, mungkin ada yang inget ya bahwa Adam Masina ketika dia muda digadang-gadang menjadi salah satu wingback potensial ya, wingback masa depan. Sekarang teman-teman di usianya yang 30 tahun malah menjadi center back ya bersama Torino. Dia mainnya di center back kiri persis seperti Bastoni. Nah, kombinasi serangan di sisi kiri inilah yang sangat berbahaya ya dari Torino, kombinasi antara Adam Masina dan Borna Sosa. Lalu kemudian tentu saja untuk pemain kunci dari Torino adalah kiper mereka Vanja Milenkovic-Savic yang selama ini selalu tampil spektakuler di setiap pertandingannya. Nah, penampilan apik dari Torino di awal musim ini teman-teman tidak bisa dipungkiri karena hasil dari racikan Vanoli, pelatih baru mereka ya, yang di musim lalu berhasil membuat Venezia promosi. Sebelum melatih Venezia, Vanoli ini melatih Spartak Moskow. Nah, sebelumnya lagi ternyata dia menjadi staf pelatihnya Conte di Inter teman-teman. Dia jadi staf pelatih teknis di Inter selama 2 musim. Lalu sebelumnya lagi, Vanoli adalah stafnya Conte ya ketika melatih di Chelsea dan juga melatih di tim nasional Italia. Lalu sebelum itu, Vanoli adalah staf pelatihnya Ventura di tim nasional Italia dan kemudian dia juga menjadi staf pelatih di Italia U19 dan U17. Jadi kalau dilihat-lihat dari sepak terjangnya, sepertinya Vanoli ini adalah tipe-tipe pelatih yang sangat handal dalam urusan teknis. Akan tetapi uniknya teman-teman, usia dia 52 tahun. Sedangkan pelatih kita Simone Inzaghi masih 48 tahun. Ini Inzaghi masih muda banget anjir. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut untuk melihat prediksi line up Inter teman-teman versi Sky Sport dan Gazzetta. Ini ada perbedaan ya di lini belakang. Kalau menurut Sky Sport, center back kanan kita akan diisi oleh Jan Bisek. Tetapi kalau menurut Gazzetta, center back kanan akan diisi oleh Pavard. Kalau gue sih berharap udahlah Pavard aja. Toh dia belum kecapean ya. Dan setelah pertandingan ini, Pavard juga tidak akan tampil di international break ya. Jadi paksain aja udah tampil di partai lawan Torino. Kemudian untuk center back tengah, baik Sky Sport maupun Gazzetta sepakat Acerbi nih, De Vrij akan kembali ke bangku cadangan. Lalu kemudian untuk duo wingback akan berubah total ya dibandingkan partai sebelumnya melawan Red Star. Kali ini yang dipasang adalah Darmian dan Di Marco. Sky Sport maupun Gazzetta sepakat dalam hal ini. Nah, yang menarik trio gelandang tengahnya teman-teman, kok ya ada nama Mkhitaryan? Ini Sky Sport dan Gazzetta memprediksi hal yang sama loh. Mkhitaryan akan bermain lagi sejak menit awal. Gila, gila. Gua sih sejujurnya berharap Fratesi, Calhanoglu, lalu kemudian Zielinski. Ngapain kok iya Zielinski malah dicadangin anjir. Lalu kemudian untuk lini depan, dua media besar ini juga sepakat ya. Lautaro Thuram akan bermain sejak menit pertama. Terkait line up teman-teman, sebetulnya Gazzetta membuat ulasan secara khusus nih. Walaupun singkat, mereka bilang begini.
ada 6 perubahan yang akan dimainkan Inzaghi dibandingkan dengan line up ketika melawan Red Star. Akan tetapi Pavard tetap menjadi starter. Untuk Arnautovic bahkan dia belum tentu dibawa di pertandingan ini karena dia terlihat sangat kelelahan akibat partai melawan Red Star. Selain itu, penyegaran akan dilakukan di posisi center back tengah. Satu gelandang tengah, Fratesi masuk tetapi bukan menggantikan Mkhitaryan, melainkan menggantikan Zielinski. Aduh, ini aneh banget. Lalu kemudian ada duo wingback dan duo striker. Ya, semoga seperti biasanya gue mau mengatakan siapapun yang ditampilkan pokoknya yang penting menang. Apalagi ini menjelang international break ya. Semoga kita menutup fase ini dengan kemenangan. Kalau prediksi gue teman-teman, Inter ya seandainya bisa main normal aja, nggak usah main yang bagus-bagus banget, nggak apa-apa. Main normal, main standar, menurut gue bisa unggul 2-0 atas Torino. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.